Selamat malam para RF listeners, kembali lagi dengan saya di Rewatch Film. Kali ini kami telah merangkum film Lucy yang disutradarai oleh Luc Besson. Di film ini bercerita tentang potensi otak manusia yang bisa merubah seseorang menjadi manusia super. Film ini berfokus pada seorang wanita yang bernama Lucy yang memiliki kekuatan di luar nalar layaknya Tuhan. Sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk kita mulai alur film Lucy. Di awal film kita langsung melihat adanya seekor kera yang sedang meminum air di sebuah sungai. Dijelaskan di sini bahwa kera tersebut bernama Lucy yang pernah hidup di dunia ini sekitar 3,2 juta tahun yang lalu. Film ini berfokus pada paham yang diyakini Charles Darwin bahwa manusia yang hidup saat ini berevolusi dari bentukan kera yang bernama Lucy ini. Scene pun berpindah dan kita dibawa ke pertengahan kota Taiwan. Di sini kita melihat ada sepasang kekasih yang bernama Richard dan Lucy pada scene ini. Mereka terlihat sedang beradu argumen di depan sebuah hotel. Usut punya usut, ternyata pertengkaran mereka disebabkan karena Richard memaksa Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada temannya yang bernama Meriang. Richard memaksa Lucy agar mengantarkan koper tersebut ke hotel yang ada di belakangnya. Pada saat itu Lucy sangat curiga terkait isi dari dalam koper itu. Karena Richard sama sekali seperti berbohong saat ditanya mengenai isinya, Lucy pun terus menolak permintaan Richard dan mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi secara tiba-tiba Richard ini memborgol tangan Lucy ke koper itu. Karena sudah terborgol mau tidak mau Lucy pun pada akhirnya pergi mengantarkan koper itu. Setelah sampai di hotel, Lucy pun meminta tolong kepada resepsionisnya untuk dipertemukan dengan Meriang. Nggak lama setelahnya beberapa anak buah Meriang yang pun datang menghampiri Lucy di lobi. Mengetahui hal itu Lucy pun seketika berbalik ke arah Richard. Tapi setelah berbalik Lucy dibuat kaget karena Richard ditembaki anak buah Meriang hingga mati. Pada saat melihat kejadian itu Lucy pun tersadar bahwa dia berurusan dengan orang-orang yang jahat. Dia seketika panik dan merasa sangat ketakutan. Seluruh staf hotel sama sekali tidak melakukan tindakan apapun atas kejadian mengerikan itu. Kita bisa simpulkan bahwa mereka semua udah seperti antek-anteknya dari Meriang ini. Karena sudah terlanjur basah, pada akhirnya Lucy pun langsung dibawa kepada Meriang oleh anak buahnya. Ketika sudah sampai di ruangannya, Lucy ini langsung melihat sebuah kaki yang berlumuran darah tergeletak di ruangan tersebut. Lucy pun tambah panik melihat situasi yang ada. Dia bilang kepada Meriang bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia hanya disuruh oleh temannya yang bernama Richard. Meriang pun menjawab bahwa dia sama sekali tidak percaya sama Richard dan tidak tahu menahu soal isi dari koper tersebut. Meriang sendiri takut bahwa koper itu berisi bom atau sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Tapi karena penasaran, pada akhirnya Meriang pun menuliskan kode brankas agar Lucy bisa membukanya. Setelah melakukan hal itu Meriang pun berlindung di balik dinding dan dijaga sama tameng oleh para anak buahnya. Gak lama setelah membuka kopernya, ternyata Lucy sama sekali tidak menemukan keberadaan bom di dalamnya. Lucy justru menemukan 4 benda berwarna biru yang terbungkus dengan plastik. Usut punya usut, ternyata benda tersebut adalah jenis narkoba baru yang bernama CPH-4. Mengetahui tersebut Meriang pun langsung membawa Sandra pecandu untuk ditestimoni menggunakan barang baru itu. Setelah sang Sandra mencobanya, Denny langsung tertawa terbahak-bahak dan bertingkah layaknya orang yang sakit jiwa. Setelahnya secara tiba-tiba Sandra itu pun ditembak oleh Meriang di hadapan si Lucy ini. Lucy benar-benar takut dan merasa nyawanya sangat terancam karena terlibat dengan para penjahat ini. Terlebih setelah kejadian mengerikan ini, Lucy malah ditawari sebuah pekerjaan oleh Meriang. Tapi karena ngeri dengan spontan pun Lucy menolak tawaran tersebut. Mendengar hal itu anak buah Meriang pun tidak senang dan langsung memukul sehingga pingsan. Di scene selanjutnya kita dipertontonkan dengan adanya seorang profesor yang sedang melakukan presentasi di depan banyak orang. Profesor ini bernama Norman yang sudah 20 tahun meneliti tentang kemampuan dasar kapasitas otak manusia. Menurut teorinya, manusia baru menggunakan 10% dari potensi otaknya saja, sedangkan 90% lainnya diyakini masih belum terpakai dan masih belum bisa terwujud kenyataannya. Profesor berpendapat apabila seluruh potensi otak manusia bisa dimaksimalkan, dia meyakini bahwa manusia itu bisa menjadi manusia yang memiliki kekuatan super. Ia menjabarkan bahwa jika seseorang sudah mencapai 20% kapasitas otaknya, dia akan mampu mengakses dan mengendalikan fungsi dari tubuhnya sendiri. Jika sudah 40% dia akan mampu mengakses tubuh orang lain dan juga berpeluang mengendalikan beberapa benda yang dia inginkan. Tapi profesor ini masih belum tahu kekuatan apa yang akan dimiliki jika seseorang telah mencapai 100% kapasitas otaknya.
Scene pun berlanjut kepada Lucy setelah pingsan dipukul oleh anak buah meriang. Dia pun terbangun di sebuah kamar dengan keadaan perut yang sudah dibalut dengan perban. Gak lama setelahnya Lucy pun dibawa oleh anak buah meriang untuk diberi arahan mengenai mekanisme dari pekerjaannya. Setelah dihadapkan kepada meriang, Lucy ini terus bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi dengan perutnya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang menjelaskan apa yang terjadi. Pria ini menjelaskan bahwa mereka membedah perut Lucy sedikit untuk menyelundupkan 1 kilo narkoba yang baru yang akan dikirim ke Eropa. Di sini Lucy baru sadar bahwa dia akan dijadikan kurir pengantar narkoba. Gak lama setelahnya beberapa kurir lainnya datang untuk memenuhi instruksi yang digambarkan. Bedanya dengan Lucy, ketiga kurir lelaki ini bekerja dengan meriang tanpa di bawah paksaan. Setelah selesai di briefing, mereka berempat ditugaskan untuk mengirim narkoba tersebut ke 4 negara yang berbeda. Sesudahnya Lucy pun kepalanya ditutupi oleh kain dan dibawa ke tempat persembunyian untuk diamankan. Setelah sampai di tempat tujuan, tutup kepala Lucy pun dibuka. Tiba-tiba dia melihat ada 2 orang lelaki yang sedang berdiri di hadapannya, yang satu sedang memborgolnya dan yang satu lagi seperti ingin melecehkan dirinya. Lucy pun enggan merespon dan marah atas hal tersebut. Seketika penjahat ini pun langsung memukul Lucy hingga terjatuh dan juga menendangnya berkali-kali. Setelah kejadian itu ternyata perut Lucy terlihat berdarah di sini. Dan ternyata hal tersebut disebabkan karena narkoba yang ada di dalam perut Lucy pecah akibat tendangan yang dilakukan penjahat tadi. Karena pencah di dalam perut, zat ini pun seketika mengalir dan langsung bereaksi dengan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Di sini Lucy pun terlihat kejang-kejang dan tiba-tiba bisa terbang melawan gravitasi. Di momen ini dijelaskan bahwa Lucy sudah mencapai 20% kapasitas otaknya. Bisa kita simpulkan di sini bahwa kenaikan kapasitas otak tersebut itu tertrigger oleh narkoba jenis baru yang secara tidak sengaja mengalir di tubuh dirinya. Gak lama setelah kejadian itu anak buah meriang datang dan mengecek keadaan Lucy. Tapi bukan mengecek secara normal, dia ini justru ingin melecehkan Lucy seperti salah satu temannya. Tapi kali ini Lucy sudah berevolusi menjadi manusia yang kuat. Dia pun menggocek dan mengajar anak buah tersebut dengan sangat-sangat mudah. Setelahnya dia pun kabur meninggalkan ruangan itu dan mulai berbaku tembak dengan anak buah meriang lainnya. Setelah semua diratakan, Lucy pun duduk sejenak untuk mencabut peluru yang terserang di dekat bahunya. Dan hebatnya Lucy seperti sama sekali tidak merasakan sakit akan tembakan tersebut. Dia dengan santainya mencabut peluru itu dengan tangan kosong dan tanpa berekspresi kesakitan. Setelah selesai, Lucy pun kabur keluar dan mencari rumah sakit untuk mengeluarkan narkoba yang ada di dalam perutnya. Di sini terlihat kemampuan yang Lucy miliki sangatlah keren. Dia bisa secara langsung mentranslate tulisan dari bahasa yang dia tidak kenali. Saat sudah memasuki kawasan rumah sakit dengan dinginnya, dia mendobrak ruangan operasi dan membunuh pasien tumor yang pada saat itu sedang dioperasi. Semuanya pun seketika kaget melihat Lucy yang membabi buta. Seperti itu, tapi Lucy menjelaskan kepada mereka bahwa tumor otak dari pasien tersebut sudah sangat susah untuk ditolong. Maka dari itu dia langsung membunuhnya untuk mengurangi rasa penderitaannya. Setelahnya Lucy pun menodongkan senjata kepada mereka dan menyuruh mereka untuk segera membedah perutnya. Saat dalam proses pembedahan, tiba-tiba Lucy ingin membagikan semua pengalaman yang ia rasakan kepada ibunya. Dia bercerita kepada ibunya bahwa dia bisa merasakan apapun dan juga bisa mengingat apapun. Dia menceritakan semua kecilnya di masa-masa sebelumnya genap berumur 1 tahun. Ibunya seketika kaget mendengar hal tersebut karena ia merasa bahwa tidak mungkin Lucy mengingat semua detail-detail itu. Setelah selesai mengeluarkan barang itu dari perutnya, Lucy pun keluar rumah sakit dan berniat membalaskan dendamnya kepada meriang dan antek-anteknya. Gak lama Lucy ini pergi ke hotel di tempat meriang yang berada. Dan mulai membantai antek-anteknya satu persatu. Di sini Lucy terlihat seperti asasin dengan insting yang sangat gila. Dia bisa menembak sasarannya dengan tanpa penglihatan matanya. Ketika sudah sampai di ruangan merjau, Lucy langsung mengagetkannya dengan menancapkan pisau ke tangannya. Selain itu Lucy juga menerawang ingatan meriang untuk mengetahui keberadaan kurir-kurir yang lain. Karena dia sangat menginginkan narkoba yang baru itu. Setelah ingatannya terbongkar, seketika meriang pun marah dan berteriak karena kesal dengan apa yang Lucy lakukan. Di scene berikutnya kita melihat Lucy sedang mengunjungi kediaman temannya untuk meminjam sebuah laptop. Saat di adegan ini, Lucy terlihat bisa merasakan struktur keseluruhan organ tubuh yang temannya miliki. Setelahnya ia pun secepatnya melakukan riset mengenai apa yang terjadi pada otaknya.
Setelah menyerap beberapa pengetahuan yang ada di internet, pada akhirnya Lucy pun menemukan seseorang yang paham akan permasalahannya. Orang tersebut tak lain adalah Profesor Norman. Gak lama dari sana Lucy pun menghubungi Profesor Norman dan membagikan kisahnya mengenai potensi otaknya yang kian hari kian menaik. Pada saat itu Profesor Norman seketika tertawa mendengar hal tersebut, karena menurutnya teori yang ia riset selama 20 tahun ini sampai sekarang masih belum terbukti kebenarannya. Mendengar hal tersebut Lucy pun seketika membuktikan kepada Profesor dengan mengontrol beberapa alat elektronik dan juga listrik yang ada di ruangan Profesor. Lucy pun mengalihkan video call-nya lewat TV, laptop, HP, dan bahkan dia juga mengubah suara radio menjadi suaranya. Setelah pembuktian itu, pada akhirnya Profesor Norman pun percaya kepada Lucy. Lucy bercerita bahwa dia sudah di fase ke-28% otaknya. Dan presentasi ini terus mengalami kenaikan setiap harinya. Walaupun Lucy memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, Lucy menuturkan bahwa sifat-sifat kemanusiaannya seolah-olah sudah pudar dari dirinya. Dia tidak bisa merasakan sakit, tidak merasakan ketakutan, dan juga tidak memiliki keinginan. Selain itu ia juga merasa bahwa seluruh pengetahuannya seolah-olah akan meledak di otaknya. Lucy sangat bingung dan tidak tahu semua pengetahuan ini tuh harus diapakan gitu. Maka dari itu dia bertanya kepada Profesor Norman untuk memberikannya solusi. Profesor pun merekomendasikan agar Lucy mewariskan seluruh pengetahuannya kepada orang-orang agar bermanfaat. Lucy pun seketika setuju akan solusi yang Profesor berikan itu. Dia pun selanjutnya mengatur pertemuan dengannya untuk memproses hal ini. Saat beranjak pulang, Lucy memberikan sebuah resep obat kepada temannya. Ia menasehati temannya karena kesehatan temannya sedang buruk. Lucy menuturkan bahwa ginjal temannya sedang kurang baik, dan hatinya mengalami kerusakan. Ia memerlukan beberapa olahraga dan pola hidup yang sehat. Di scene selanjutnya, Lucy berencana terbang ke Paris untuk menemui Profesor Norman. Tapi ketika dia sampai di bandara, kabar mengenai Lucy yang membunuh salah satu pasien tersebar di mana-mana. Ia pun menjadi salah satu orang yang paling dicari di negara tersebut. Menyadari hal itu, Lucy pun seketika merubah gaya rambutnya secara tiba-tiba seperti magic. Setelahnya ia pun menelepon kepolisian Paris untuk menangkap 3 kurir yang hendak melakukan pengedaran. Saat tersambung di telepon, Lucy berbicara dengan seseorang yang memiliki otoritas tinggi di sana. Belum juga sempat berkenalan, tiba-tiba Lucy menyebutkan nama lengkap Pierre Del Rio dan menyuruhnya untuk duduk dan mengambil pulpen merah yang ada di sebelahnya. Seketika Del Rio pun speechless dan melihat di sekitar karena dia seperti seakan-akan diawasi, tapi nyatanya tidak ada kamera sama sekali yang ada di ruangannya. Setelahnya Lucy pun mengirim ketiga identitas kulit tersebut secara langsung ke komputer Pierre Del Rio. Lucy meminta Del Rio untuk mengurusnya dan mengambil narkoba tersebut untuk dirinya. Dan gak perlu waktu lama, Del Rio pun menjalankan tugasnya dan berhasil mengamankan ketiga kurir tersebut lewat hubungan internasionalnya. Lanjut di scene berikutnya, Lucy terlihat sedang berada di dalam pesawat sambil meminum segelas champagne. Tapi ketika dia meminum champagne, secara tiba-tiba potensi otaknya naik 40% dan tubuhnya hancur meleleh. Selain itu dia juga kehilangan kontrol terhadap kekuatannya, hampir mencelakai orang-orang yang ada di dalam pesawat. Karena panik dia pun lari ke WC dan memakan sebagian desa narkoba yang dimilikinya untuk memulihkan terjadi pada tubuhnya. Gak lama dia pun pingsan dan terbangun di salah satu rumah sakit yang berlokasi di Paris. Setelahnya dia pun segera keluar dari ruangan tersebut untuk menemui Del Rio. Ketika sudah di luar, Lucy justru dianggap sebagai ancaman dan sudah dikepung oleh banyak orang di lorong. Tapi dengan dinginnya Lucy pun melumpuhkan semua orang yang ada di lorong tersebut kecuali Del Rio seorang. Tanpa basa-basi dia pun langsung bertanya mengenai keberadaan para kurir tersebut beserta narkoba lainnya. Karena takut atas kejadian itu, akhirnya Del Rio pun pergi dengan Lucy menggunakan mobil. Di adegan ini terlihat Lucy melihat semua sinyal elektromagnetik yang sedang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Ketika Lucy mengecek salah satu sinyal komplotan meriang, ternyata mereka sedang berencana mengambil narkoba tersebut. Tanpa pikir panjang, Lucy pun segera bergegas pergi untuk menghampiri rumah sakit di mana para kurir itu berada. Ketika Lucy sudah sampai di rumah sakit, ternyata komplotan merjung sudah berhasil membawa narkoba tersebut. Tapi hal itu sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Lucy. Dia dengan mudahnya menyingkirkan para komplotan itu dengan kekuatan otaknya yang saat ini sudah naik 60%. Setelahnya Lucy pun pergi lagi untuk menemui Profesor Norman di salah satu universitas di sana. Tapi ketika di perjalanan secara tidak sengaja meriang melihat Lucy di dalam mobilnya. Dia pun tanpa pikir panjang mengikutinya ke universitas tersebut untuk mengambil narkoba baru itu.
Ketika sudah sampai di universitas tersebut, Profesor Norman pun menyambut hangat kedatangan Lucy. Dan juga ingin memperkenalkannya kepada teman-teman saintisnya. Tapi tanpa basa-basi Suci pun menjawab bahwa tanpa berkenalan pun dia sudah tahu siapa mereka semua. Di scene berikutnya kita melihat Meriang dan antek-anteknya sedang melakukan persiapan untuk menyergap Lucy di universitas itu. Mengetahui hal tersebut Lucy pun langsung menyuruh Del Rio untuk mengamankan keadaan di luar. Lucy bercerita kepada para ilmuwan tersebut bahwa sel-sel yang ada di dalam dirinya bisa berbicara satu sama lain. Sel-sel ini bisa bertukar ribuan bit informasi per detik. Selain itu dia juga bisa merubah bentuk dirinya menjadi sesuatu yang lain dan juga bisa merubah suatu materi menjadi apapun yang dia ingin. Gak lama setelahnya, suara tembakan pun terdengar dari luar ruangan. Lucy pun bergegas meminta profesional Norman untuk menginjeksikan sisa narkoba lainnya agar dia bisa mencapai ke 100% potensi otaknya. Dengan begitu Lucy bisa membuat komputer penuh dengan pengetahuan yang bisa ia wariskan. Scene pun berganti. Di situasi yang ada di luar ruangan, keadaan di luar terlihat sangat tidak kondusif antara Del Rio dan antek-anteknya Meriang. Tapi di waktu yang sama proses penyempurnaan injeksi daripada Lucy ini udah bisa dibilang hampir selesai. Karena di momen ini Rusia sudah mencapai 70% kapasitas otaknya. Terlihat di sini bahwa dia menyebarkan sinar putih dari dalam mulutnya. Kapasitas otak Lucy meningkat menjadi 90%. Dalam masalahnya antek-antek Meriang pun tiba-tiba menembakkan launcher ke arah ruangan di mana Lucy berada. Setelah tembakan itu mengenai ruangan tersebut, Lucy tiba-tiba terempas ke depan menara Eiffel dan ternyata kejadian ini dikarenakan potensi otak Lucy yang mencapai 90%. Di fase ini Lucy bisa menjangkau tempat manapun yang dia inginkan. Dia juga bisa melakukan time travel ke zaman yang diinginkan, dan juga mengatur waktu jika dia menginginkan. Di sini nih Lucy terlihat sedang melakukan time travel ke berbagai zaman. Lucy melintasi rentang waktu bahkan sampai ke zaman dinosaurus. Selain itu di suatu zaman Lucy juga bertemu dengan Lucy Kera yang pertama kalian lihat di awal plot cerita tadi. Setelahnya Lucy pun menjelajahi rentang waktu di mana awal mula bumi tercipta. Di sini kita bisa melihat bahwa Lucy sedang menyaksikan terjadinya Big Bang. Di waktu yang sama Meriang ternyata berhasil memasuki ruangan di mana Lucy berada. Pada momen ini Meriang berniat menembak Lucy dari belakang. Tapi saat menembakkan pistolnya Meriang hanya melihat sepucuk baju dan sepatu dari Lucy. Ternyata proses penyempurnaan kapasitas otak Lucy sudah selesai. Lucy sekarang sudah berubah menjadi non-material layaknya Tuhan. Gak lama Del Rio pun datang ke ruangan tersebut dan langsung membunuh Meriang. Komputer buatan Lucy secara tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda di hadapan Profesor Normal. Dan setelah dicek benda itu adalah flash disk yang diyakini berisi seluruh pengetahuan alam semesta yang Lucy wariskan. Del Rio yang baru datang pun bingung dan bertanya-tanya kemana Lucy pergi. Tidak lama kemudian HP-nya pun berbunyi dan terpampang notifikasi dari Lucy bahwa aku ada di mana-mana. Film pun selesai.